Shalom warga kerajaan sorga, di pagi yang indah ini firman Tuhan Kingdom Daily Devotion diambil dari 2 Korintus 7 ayat yang kelima, berjudul pertengkaran di luar dan ketakutan di dalam. Firman Tuhan berbunyi begini: bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Nah, hidup ini seringkali terasa seperti medan perang, baik secara eksternal maupun internal. Ya, Rasul Paulus ini mengetahui hal ini secara langsung. Dalam ayat bacaan hari ini, ia menggambarkan bagaimana ia dan rekan-rekannya menghadapi pergumulan eksternal. Apa itu? Penganiayaan, pertentangan, dan juga bahkan kesulitan-kesulitan. Sementara ia juga berjuang melawan sebuah ketakutan yang terjadi internal, ya, keraguan, kecemasan, dan juga ketidakpastian. Jadi ada eksternal, ada internal. Nah, kita juga mengalami pergumulan ganda ini. Di luar mungkin ada konflik dalam hubungan, tekanan keuangan, atau mungkin krisis kesehatan hari ini. Nah, di dalam kita mungkin bergumul dengan rasa takut, rasa tidak aman, atau kurang iman, kita rasa seperti itu. Namun Alkitab memberikan kita jalan keluar dan hikmat untuk menghadapi ini semuanya. Hanya beberapa ayat kemudian, Paulus mengingatkan kita tentang kesetiaan Allah. Nah, firman Tuhan tuh berkata begini, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. 2 Korintus 7 ayat 6. Tidak peduli pergumulan eksternal yang kita hadapi atau ketakutan yang mencoba menguasai kita, Allah adalah sumber penghiburan kita. Dia melihat pergumulan kita dan menemui kita di dalam ketakutan kita. Dia memberikan kedamaian di tengah badai, keberanian di tengah keraguan kita, dan juga kekuatan di saat kita merasa lemah. Nah, perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang penghiburan Tuhan. Penghiburan itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang rendah hati. Kuncinya hanya satu, kerendahan hati. Pertengkaran di luar, baik itu sebuah konflik dalam sebuah hubungan, perselisihan, karena salah paham, atau apapun bentuk sebuah pertengkaran, akan pasti membuat hati manusia tidak tenang. Itu semua hanya bisa diatasi oleh kerendahan hati. Nah, sebuah kerendahan hati akan sanggup juga menolong kita menyelesaikan sebuah pertengkaran dengan baik, dan disitulah penghiburan Tuhan akan tercurah. Apapun itu, hari ini kita mau belajar bahwa apapun pergumulan yang ada di dalam hidup kita, tanganilah dengan kerendahan hati. Kalau engkau menghadapi sebuah perselisihan dalam sebuah hubungan, hadapi dengan rendah hati. Ya, Alkitab mengatakan mendahului dalam memberi hormat, jangan diemin orang, ya. Mendahului dalam memberi hormat kepada orang lain. Orang itu nggak mau balas, nggak apa-apa. Yang penting kita udah lakukan firman Tuhan. Pasti nanti rasa kecemasan, rasa-rasa yang tidak enak di dalam, rasa ketidakpastian dan lain sebagainya, itu akan sirna dengan sendirinya. Karena dimulai dengan sebuah kerendahan hati. Jangan keraskan hatimu. Hari ini kita belajar bahwa semua konflik yang terjadi di luar dan di dalam, kita nggak bisa kontrol apa yang ada di luar, tetapi kita bisa kontrol apa yang ada di dalam. Kita mulai dan kita hadapi dengan kerendahan hati, karena kita sanggup melakukan itu semuanya karena terlebih dahulu Kristus telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya dan saudara. Mari kita mulai hari yang baru ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kerendahan hati adalah segala-galanya. Ajari kami Tuhan, supaya kami senantiasa menghadapi apapun, walaupun itu sebuah pergumulan eksternal atau internal, kami hadapi dengan kerendahan hati. Kami percaya bahwa hari yang baru ini Tuhan, ketika ada kerendahan hati dalam hidup kami, hati kami jadi teduh. Hati kami jadi memiliki kepastian. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan yang menguasai hidup kami. Ajari kami untuk senantiasa saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kami. Bukan standar kami kasih orang kepada kami. Karena pasti banyak orang yang mengecewakan, tetapi kami berpegang kepada satu kasih yang tidak ada kondisinya, yaitu kasih Kristus dalam hidup kami. Dengan itu, kami sanggup menjadi berkat, menjadi kado bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik, kami mulai hari yang baru dengan firman-Mu, dengan landasan firman-Mu untuk menguatkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan senantiasa menguasai pikiran dan hati kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami akan terus hadapi dengan kerendahan hati. Karena firman Tuhan yang menguasai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed, blessed day. Tuhan Yesus memberkati.